mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 yang akan digelar di 14 Februari 2024 karena KPU ini tidak bisa bekerja sendirian. Memang dari 401 desa, 5 kelurahan, ini sangat jauh dari harapan tentunya. Karena baru 23, sementara desanya tadi ada 401 dan 5 kelurahan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Forum kali ini dalam rangka sosialisasi tahapan dan pengawasan pemilu 2024. Nah, spesial pada edisi kali ini, Elin sudah ada di Kabupaten Pati, telah bersama kita semua. Hari ini ada dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pati. Beliau ada Bapak Haryono SHI MSI. Halo Bapak. Halo. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat dan waras, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya di sebelah tengah ini ada Ketua Bawaslu Kabupaten Pati. Beliau adalah Bapak Ahmadi Esos SHMHG Pak. Ya. Ya, Bapak kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Mbak Elin. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat. Alhamdulillah. Ini kalau Pak Ahmadi lagi sibuk apa nih Ya. hari ini? Terima kasih Mbak Elin. Saya sapa dulu pemirsa di seluruh Jawa Tengah. Saat ini Bawaslu Kabupaten Pati memang baru sibuk-sibuknya untuk belajar atau bedah bersama terkait PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi partai politik untuk ditetapkan menjadi peserta pemilu. Karena apa? Karena sebentar lagi tahapan pendaftaran partai politik itu sudah dilalui. Oleh karena itu, kami di jajaran Bawaslu tentunya dalam rangka pengawasan harus punya pegangan dasar hukum untuk melakukan pengawasan terkait pendaftaran partai politik. Itu sementara, Mbak. Oke, masih persiapan-persiapan untuk pemilu 2024 ya Pak. Betul. Mulai dari pengawasan gitu, karena memang Bawaslu bertugas untuk mengawasi berjalannya pemilu. Baik, kalau KPU sendiri seperti apa Pak? Tahapan-tahapan apa saja ini Pak? Ini udah 2024, 2 tahun lagi. Kayaknya pendaftaran udah mulai nih Pak. Seperti apa tahapan-tahapannya Pak? Terima kasih Mbak Elin. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu tadi, KPU saat ini sedang diawasi gitu kan. Jadi PKPU 4 yang disebutkan Pak Ketua Bawaslu tadi tahun 2022 ini kan terkait dengan pendaftaran partai politik beserta pemilu ya di 2024 nanti. Jadi kemarin itu tanggal 23 sampai 25 kami dari KPU Pati itu diundang untuk ke Jakarta, BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang sebentar lagi akan dilakukan. Ya, nanti tanggal 1 untuk pendaftaran itu tanggal 1 sampai tanggal 14 ya, 1 sampai 14 nanti Agustus. Kemudian sebelumnya memang akan dimulai 29 bulan ini, dari sebentar lagi, beberapa hari lagi. Ini pengumumannya kan kita sampaikan pengumuman itu ke publik. Kemudian prosesnya kemudian itu dimulai di tanggal 21. Selain itu, untuk saat ini memang KPU sedang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk terkait dengan regulasi, terkait dengan aturan-aturan yang akan dipakai oleh KPU dalam menjalankan proses pemilu 2024. Baik. Cukup lumayan juga ya Pak ya tahapan-tahapannya. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak, melihat KPU tahapan-tahapannya sangat banyak sekali untuk strategi pengawasan tahapan pemilu nanti. Dari Bawaslu seperti apa Pak? Iya, strategi dari Bawaslu tentunya kami nanti menerapkan beberapa strategi yang akan kita lakukan. Yang pertama terkait pengawasan adalah melakukan pencegahan dulu. Misalkan kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena apa? Faktor pencegahan ini perlu dikedepankan agar semua pihak itu bisa menyadari terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu kalau dalam tahap pencegahan ini tidak berhasil,
strategi kami yang selanjutnya adalah melakukan pengawasan secara langsung, baik itu melekat maupun dari jauh, dan mungkin menyinkronkan dengan data-data dan dengan undang-undang. Nah, ketika di situ ditemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya strategi yang ketiga adalah kita melakukan penindakan. Oleh karena itu, dalam hal penindakan ini merupakan alternatif terakhir. Kalau bahasa pidananya itu bisa dikatakan ultimum remedium. Ini kita lakukan gitu. Baru penindakan. Oleh karena itu, pertama tetap strateginya adalah pencegahan. Itu Mbak Elin. Berarti bisa dibilang untuk saat ini masih melakukan pencegahan terjadinya kecurangan pemilu nanti 2024. Betul, Mbak Elin. Oke, bentuknya seperti apa, Pak? Pencegahannya misalkan kalau di dalam saat pelaksanaan pendaftaran atau persiapan partai politik ini kita tentunya selalu berkoordinasi dengan KPU. Kira-kira apa kita harus komunikasi yang nanti dilakukan dan seterusnya. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan dan kita menemukan, baru mengingat. Tetapi kalau enggak ya kita hanya koordinasi, komunikasi dan seterusnya. Itu pencegahannya, Mbak, bentuknya. Berarti salah satu bentuk pencegahannya adalah selalu koordinasi dengan KPU, bersinergi bersama. Iya, Mbak Eli. Oke, kemudian Pak, untuk KPU sendiri, Bapak, tahapannya untuk saat ini sudah sampai mana nih, Pak? Ya, untuk saat ini memang kita di tahap yang sedang berjalan dan ini akan berlangsung cukup lama ya. Itu terkait dengan proses penyusunan regulasi. Karena regulasi ini selalu kita siapkan sebelum KPU melangkah. Jadi sebelum KPU melangkah untuk menjamin kepastian hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini pasti regulasi harus sudah fix. Makanya kemudian tahap awal ini adalah penyusunan regulasi, dan untuk saat ini kita sedang menyiapkan terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Jadi kemarin BIMTEK di Jakarta 23 sampai 25, kemudian kita follow up. Jadi di awal Agustus nanti kita mulai pendaftaran dan pasca itu kemudian tahap selanjutnya nanti akan dilakukan proses verifikasi dan sebagainya, sehingga kemudian untuk saat ini ya kita akan berkoordinasi dengan partai politik yang ada di Kabupaten Pati ini terkait dengan proses-proses itu. Kemudian ya persiapan yang lain ya termasuk persiapan tempat, kemudian kelayakan jaringan infrastruktur yang ada di KPU, termasuk IT-nya dan lain sebagainya. Ini juga secara simultan kita siapkan langsung di pemilu 2024 nanti. Karena memang saat ini kan semua proses pemilu ini memang banyak yang sudah mengadopsi pada perkembangan teknologi informasi, sehingga kemudian mau tidak mau dan memang KPU mencoba untuk kemudian juga beradaptasi terhadap perubahan-perubahan termasuk terkait dengan teknologi informasi. Termasuk nanti kan ada SIPOL kalau untuk pendaftaran partai politik, sistem informasi partai politik, kemudian nanti termasuk di rekap nanti kan juga akan ada sistemnya sendiri. Jadi termasuk data pemilih, jadi semuanya berbasis pada teknologi informasi yang dilakukan KPU. Jadi begitu, Pak. Oke, berarti mungkin bisa dibilang agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya 2019, berarti ada beberapa kebijakan yang diambil karena menyesuaikan dengan perkembangan IT seperti itu ya, Pak ya, untuk betul. ini. Jadi ada beberapa yang berbeda, tetapi secara prinsip sebenarnya masih sama. Karena apa? Karena undang-undang yang mendasari pemilu ini juga masih sama, Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi tidak ada perubahan di level regulasi terkait dengan pemilu ini. 2019 masih sama dengan di 2024 nanti. Cuman memang dalam konteks taktisnya, termasuk aplikasi di lapangan, kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga kemudian kemudahan ini juga menjadi lebih baik lagi. Oke, regulasinya dan masih sama. Termasuk terkait dengan rekrutmen ini kan juga kita mencoba untuk mengadopsi teknologi informasi sehingga kemudian database terkait dengan periodisasi penyelenggara pemilu ini juga semakin baik dan semakin baik lagi
penyelenggaraan pemilu ke depannya. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak, untuk Bawaslu Mbak sendiri Edi. Pak, kalau tadi di KPU sudah mulai menyiapkan dari regulasi, kemudian macam-macam segala macam juga banyak sekali. Dari Bawaslu sendiri sudah adakah rekrutmen Pak di tingkat kecamatan atau desa mungkin? Baik, terima kasih Mbak Elin. Terkait dengan organ kami di bawah, sampai hari ini itu belum terbentuk Mbak Elin. Karena memang secara regulasi dari Perbawaslu itu belum memerintahkan untuk pembentukan terkait dengan organ kami di bawah, mulai dari pengawas kecamatan, pengawas desa, dan pengawas TPS. Karena apa? Karena itu ada kaitannya dengan anggaran. Ya, sampai hari ini anggaran untuk perekrutan itu memang secara dirap kami yang ada itu belum berbunyi kalau ada perintah untuk perekrutan. Namun demikian, kami sebenarnya sudah menyiapkan hal-hal yang itu karena apa? Dari perintah undang-undang itu sebenarnya berbunyi 1 bulan sebelum tahapan ini tentunya harus dilakukan perekrutan organ di tingkat bawah yang bersifat ad hoc. Tapi itu semua itu bisa dilaksanakan kalau memang ada anggarannya. Nah, sebelum ada itu anggarannya, kami kan belum bisa menjalankan. Iya. Padahal tahapan ini sudah mulai berjalan 1 Agustus sampai tanggal berapa itu 9 atau 7 itu sudah ada proses pendaftaran partai politik. Meskinya ini proses perekrutan untuk di tingkat ad hoc, baik itu kecamatan, desa, dan TPS ini sudah mulai dilakukan. Mestinya. Namun sampai hari belum bisa kami lakukan karena rincian anggarannya belum ada. Oke, baik. Untuk rencananya sendiri Pak, kapan dan berapa anggota nantinya yang ditargetkan bisa jadi anggota Bawaslu 2024 nanti untuk mengawasi pemilu? J. Kalau untuk penyelenggara ad hoc itu nanti rencana ini karena baru istilahnya isu-isu baik dari Bawaslu RI maupun provinsi itu akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai Desember, itu perekrutannya. Nah, tentunya di Kabupaten Pati ini ada 21 kecamatan, 41 desa, dan 5 kelurahan. Tentunya ditambah lagi jumlah TPS. Ini nanti yang punya kewenangan menentukan jumlah TPS ini kan KPU juga. Nah, kami juga menginduk pada KPU, kalau TPS-nya berapa, nanti kami petugas pengawas TPS ini berdasarkan jumlah TPS yang ada. Nah, secara kasar, kalau itu di tingkat kecamatan ada 21, itu per 1 kecamatan ada 3 personil yang kami butuhkan. Nah, berarti kali 21 kurang lebih 63-an lah ya, itu kira-kira seperti itu di tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat desa ada 401 desa dan 5 kelurahan, tentunya jumlahnya seperti itu karena 1 desa 1. Oke, nah, 1 desa 1. Ya, berarti tambah 63 tambah 406, terus nanti tambah jumlah TPS. Nah, yang menentukan jumlah TPS ini tentunya KPU. Kami nanti menginduk kepada saudara tua kami yang di KPU jumlahnya TPS berapa, baru kami merekrut pengawas TPS-nya berdasarkan jumlah TPS yang ada. Baik, gitu, Pak Haryono, kemudian nih berarti jumlah TPS-nya untuk tahun 2024 sudah dipetakankah? Ada berapa? Nanti ada tahapan berikutnya. Karena begini, jumlah TPS ini kan terkait dengan data pemilih. Jadi pemilih berapa, ini kan nanti akan berhubungan dengan bagaimana pembagian TPS itu. Kalau di pemilu 2019 kemarin, itu Kabupaten Pati itu ada 4.369 TPS. Jadi 4.369. Jadi kalau penyelenggara KPU itu memang lebih banyak dari Bawaslu ya. Karena di TPS itu masing-masing TPS itu kan ada 7 orang anggota KPPS. 7 orang anggota KPPS ini berarti kalau kali 4.369 itu sekitar 30-an ribu ya. Jadi total KPU itu penyelenggara di tingkat bawah, di tingkat kecamatan, desa, sampai di TPS, itu totalnya sekitar 40.000, hampir 41.900 sekian gitu. Jadi hampir 41.000. Jadi ini juga sekaligus menjadi kendala kami dan tantangan ya, bukan kendala tapi tantangan KPU bagaimana kemudian mengelola sumber daya yang tidak sedikit ini,
Iya. Dan ini kebetulan memang saya yang menggawangi terkait dengan rekrutmen terkait dengan SDM ad hoc ini yang di bawah yang 40 ribuan itu. Baik. Jadi gitu. Baik, kalau untuk jumlah pemilihnya sendiri Pak untuk tahun 2019 kemarin 2019 kemarin itu 1.034.000 sekian ya. Sekiannya ini saya lupa angka persisnya ya. Jadi di atas 1 juta ya tadi itu ya. Tapi enggak 1.034.000-an gitu ya. 34.000 untuk di pemilu 2019 kemarin. Kalau untuk 2024 nantinya, apakah ada peningkatan diperkirakan untuk jumlah pemilihnya? Jadi gini, karena ini yang kita tidak bisa, KPU tidak bisa nyebut juga ya terkait dengan apakah kemudian ini meningkat atau menurun. Karena terkait dengan pemilih ini memang dinamikanya sangat tinggi. Dinamika di pemilih ini sangat tinggi. Jadi bisa jadi itu nanti bisa naik, karena itu terkait dengan persoalan demografi ya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Jadi kalau misalnya ya katakan begini, ada banyak orang yang kemudian bertransmigrasi, nah ini kan atau pindah tempat ke daerah lain, eksodus itu misalnya, ini bisa jadi turun. Atau mungkin remaja yang menuju usia 17 tahun, yang punya hak untuk memilih, ini juga jumlahnya tidak cukup banyak misalnya, ini juga bisa jadi tetap atau menurun. Jadi fluktuasinya itu memang KPU memang tidak dalam konteks memprediksi jumlah pemilihnya sana. Tapi kalau misalnya mengacu pada data BPS ya, BPS itu 2010 sampai 2020 itu kan survei pertumbuhan penduduk itu kan kisaran per tahunnya itu kan ada peningkatan sekitar 1% ya, 1%. Jadi kalau kita asumsikan di periodisasi ini kan ya kisaran kalau misalnya naik mungkin jumlah penduduk itu kisaran 10%-an ya menuju di pemilu 2024 nanti. Oke. Ya dengan asumsi bahwa jumlah penduduk ini kemudian naik, ini bisa jadi pemilihnya juga naik. Tapi bisa jadi tetap atau bisa jadi menurun. Artinya banyak kondisi dan banyak faktor yang memang terkait dengan jumlah pemilih. Oke, banyak faktor berarti gitu, ya. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Kemudian kembali ke Pak Ahmadi nih Pak. Iya, Mbak Elin. Anggota Bawaslu kan banyak nih Pak. Iya. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin, apakah sudah bekerja secara maksimal teman-teman dari Bawaslu sendiri Pak dalam pengawasan pemilu 2019 berarti? Ya, terima kasih Mbak Elin. Sebenarnya penyelenggara pemilu untuk petugas pengawas ini sangat terbatas dibanding dengan luas wilayah Kabupaten Pati yang begitu luas sekali. Karena di tingkat kabupaten hanya ada 5 komisioner atau pimpinan dibantu sekretariatan. Di kecamatan ada 3 dibantu teman-teman sekretariatan juga. Di desanya 1 dan di TPS tadi 1. Ini sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam memaksimalkan ini tentunya pengawasan kami harus bisa memanajemen dengan baik agar pengawasan ini berjalan walaupun tenaganya ini sangat terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman di pemilu 2019 kemarin, ini kami sudah menjalankan amanat kepengawasan ini dengan maksimal dan hasilnya cukup baik juga. Karena apa? Semua lini ini saling sinergis antara penyelenggara pemilu, di antara kami dengan KPU, ini juga sudah terjalin komunikasi dengan peserta pemilunya, dengan masyarakatnya. Karena dengan adanya keterbatasan, ini harus kami jalin sinergitas. Akhirnya apa? Akhirnya proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, dinamika, kendala-kendala di lapangan yang selama ini ada bisa kita atasi bersama dengan teman-teman KPU. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tentunya untuk tahun 2024 besok kami lebih siap lagi dan semua tenaga penyelenggara terkait pengawas ini akan lebih maksimal lagi dibanding tahun yang kemarin, karena pengalaman yang kemarin ini kami sudah melaksanakan bekerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dan bisa maksimal. Apalagi besok dengan persiapan yang matang akan lebih maksimal lagi. Oke. Itu Mbak Elin. Baik, Pak, melihat 2019 kemarin pemilu ya, Iya. evaluasi apa yang didapat dari teman-teman Bawaslu sendiri dan untuk akhirnya, oh ini nih pegangan kita nantinya biar 2024 kita bisa bekerja lebih baik. Iya. Seperti apa, Pak? Ya, pegangan kami dari evaluasi dan pelaksanaan kemarin ini memang banyak dinamikanya. Khususnya kami akan lebih fokus pada knowledge keilmuan. Ini transfer keilmuan kepada penyelenggara teknis di tingkat bawah, yaitu antara Panwascam, desa, pengas desa, dan TPS. Ini akan lebih kita tekankan lebih maksimal. Karena apa? Pengalaman yang kemarin, instruksi-instruksi yang kita berikan ini kadang-kadang di tingkat bawah ini pemahamannya belum maksimal. Oleh karena itu dari evaluasi itu kami akan memaksimalkan transfer pengetahuan ini biar lebih maksimal lagi nanti kami dan sudah menemukan metodenya bagaimana caranya ini akan kami lakukan. Contoh, pada waktu itu ada salah satu TPS di kecamatan tertentu yang pemahamannya ini pengawas kurang maksimal. Dan kebetulan ada dari penyelenggara teknis KPPS-nya menanya pada pengawas TPS, ternyata yang ditanya ini juga kurang maksimal pengetahuannya. Oke. Akhirnya ada penghitungan suara ulang. Oke. Iya, karena tadi pengetahuannya kurang maksimal tadi, akhirnya terjadi penghitungan suara ulang. Nah ini kami dari jajaran di tingkat kabupaten nanti tentunya akan mengupayakan ke depan agar hal-hal yang demikian ini tidak terjadi lagi. Nah bagaimana caranya? Caranya harus kita tingkatkan lagi pengetahuan dari teman-teman yang teknis tadi agar ketika suatu saat teman-teman KPPS di tingkat bawah ada kendala dan menanyakan kepada pengawas bisa menjawab dan bisa melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Okay. Saya kira itu, Mbak Edi. Baik, terima kasih. Kemudian ke Pak Haryono lagi nih Pak. Yeah. Pak, untuk partisipasi pemilu 2019 kemarin seperti apa Pak? Apakah banyak orang banyak masyarakat yang antusias kah di Pati ini atau seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Lin. Jadi kalau ukurannya partisipasi adalah kuantitatif itu ya. Jadi jumlah atau angka keikutsertaan di dalam pemilu Kabupaten Pati termasuk yang cukup tinggi karena di pemilu 2019 kemarin itu partisipasi secara keseluruhan ya di Kabupaten Pati itu secara rata-ratanya itu mencapai 82%. Ya. 82%. Padahal target di pemilu di 2019 target nasionalnya itu kan 77,5%. Artinya kalau kita mau hitung tingkat partisipasi di Kabupaten Pati ini sebenarnya sudah melampaui target nasional. Artinya ya 4% lebih ya. Berapa persen itu? 77,5 sampai 82. Jadi cukup baik lah, cukup bagus di pemilu 2019 kemarin. Dan kita berharap di pemilu 2024 nanti juga ini bisa lebih meningkat lagi di pemilu yang akan datang nanti. Oke, kita harapkan tentunya partisipasi warga Pati semakin meningkat. Tapi saya penasaran Pak, bagaimana dengan partisipasi anak muda? Biasanya anak muda itu kan kadang ada yang udah deh nggak usah milih aja ngapain kayak gitu. Ada persepsi seperti itu. Kalau Pati sendiri seperti apa Pak? Gini Pak, ini yang pertanyaannya mudah tapi jawabannya sulit. Aduh. Karena begini, karena pemilu itu kan ada asas lubernya kan, langsung umum, bebas dan rahasia. Jadi kita untuk mengetahui yang muda ini berapa yang memilih, ini kan juga tidak gampang ya. Artinya partisipasinya berapa? Karena PPS itu kan kita tidak membedakan ini ya. Jadi kan ya total kita hitung berapa yang ikut pemilu itu kan. Jadi kalau secara segmented, misalnya untuk anak mudanya, kita memang belum mencoba untuk memetakan secara lebih detail, secara segmented. Misalnya anak mudanya berapa, kemudian yang golongan usia agak tua berapa, yang kemudian lansia berapa gitu ya. Cuman memang secara keseluruhan, secara umum di pemilu 2019 kemarin partisipasi generasi muda di Kabupaten Pati ini sudah cukup tinggi. Artinya bahwa secara umum dari data yang kemudian yang kami punya
kita melihat bahwa tren anak muda dalam pemilu di 2019 kemarin ini sudah cukup baik. Tapi harapan kami bahwa ini juga akan meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Baik. Ya. Tentunya kita harapkan masyarakat Pati terutama anak-anak mudanya nih untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pemilu 2024. Ya. Baik, Pak, tadi kan evaluasi mungkin secara dari Bawaslu ya, Pak ya. Kalau dari elemen masyarakat sendiri adakah masukan-masukan dan saran, Pak, untuk Bawaslu untuk nantinya nih di tahun 2024 pemilu biar berjalan lebih sukses lagi? Iya. Ya memang ada juga ya masukan dari masyarakat terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia ini. Salah satunya dari kaum mahasiswa yang sudah kita didik terkait dengan bimbingan teknis mengenai kepemiluan. Baik. Nah, suara mereka rata-rata menginginkan pemilu ini pelaksanaannya itu lebih aware, artinya lebih enak dirasakan, terus mudah menjangkau tempatnya, terus tidak berdele-dele dalam memilih dan seterusnya. Ini mereka menyuarakan seperti itu. Karena apa? Karena mereka ini kan simple ya, anak-anak muda ini. Pengennya itu datang langsung nyoblos dan selesai. Tidak berdele-dele dalam arti di situ harus memilih-milih terlalu banyak. Itu suara-suara yang kami dengarkan. Dan selanjutnya yang mereka inginkan juga proses terkait pelanggaran pemilu ini bisa diminimalisir. Contoh, memang sampai saat ini kami ini masih mengalami kendala terkait dengan pelanggaran money politik. Karena bagaimanapun juga ini merupakan musuh kita bersama. Sebenarnya antara penyelenggara peserta pemilu masyarakat ini kalau menyadari betul apa itu akibat dari pelaksanaan money politik itu sangat luar biasa sekali. Karena pengalaman di tahun 2019 kemarin sampai sekarang itu berapa pejabat yang sudah tertangkap tangan KPK, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, maupun gubernur serta bupati dan wali kota. Nah itu kan cerminan di situ. Berarti ada hal-hal yang memang dalam proses pelaksanaannya ini perlu diatasi di tahun 2024 terkait money politik. Baik. Nah, itu harus diatasi. Itu suara-suara dari masyarakat yang diinginkan seperti itu, Mbak Elin. Baik, tentunya Bawaslu selalu mendengarkan suara-suara dari masyarakat ya, Pak ya? Ya, betul, Mbak Elin. Kami selalu mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat agar kualitas demokrasi ini dari penyelenggaraan ke penyelenggaraan yang lain itu lebih meningkat dan berkualitas. Iya, gitu, Mbak Elin. baik. Terima kasih. Kemudian Pak Haryono, untuk dapil sendiri Pak di Kabupaten Pati, apakah untuk tahun ini mengalami penambahan kah atau pengurangan Pak untuk dapil sendiri Pak? Jadi terkait dengan dapil, memang KPU belum saatnya ngomong dapil sebenarnya. Oke. Cuman kalau berkaca di 2019 kemarin, 2019 itu memang ada perubahan dengan 2014. Jadi di daerah Pati ini, dapil Jateng yang untuk DPRD provinsi itu memang yang semula itu meliputi Pati, Rembang, Grobogan dan Blora. Itu satu dapil provinsi kemudian dipecah menjadi dua dapil, Pati dengan Rembang dan Blora dengan Grobogan. Tapi untuk di pemilu 2024 nanti yang terkait dengan perubahan dapil ini kita masih belum bisa berbicara terkait dengan itu karena memang nanti akan ada tahapannya sendiri. Oh, ada tahapannya nanti sendiri. Akan ada tahapannya Baik. sendiri. Jadi nanti memang ada tahapan penetapan daerah pemilihan itu. Jadi nanti memang apakah kemudian berubah atau tidak, nanti tentunya ini juga perlu banyak kajian dan kemudian juga terkait dengan kondisi-kondisi baik itu geografis, kemudian demografis dan lain sebagainya terkait dengan penetapan dapil ini. Jadi nanti KPU akan berbicara terkait dengan dapil ini ketika saatnya tiba. Oke, ditunggu berarti ya Tribuners. Tapi untuk tahun 2019 ada berapa dapil Pak untuk Kabupaten Pati sendiri Kalau Pak? Kabupaten Pati di 2019 ada 5 dapil. Jadi ada 5 dapil dengan total alokasi keseluruhannya ada 50 kursi. Jadi dapil 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 dapil. Oke, baik. Kembali ke Pak Ahmadi nih Pak, ada 5 dapil di Kabupaten Pati Pak. Dari Bawaslu sendiri tentunya kan ini mengawasi berjalannya pemilu nanti 2024. Untuk potensi kerawanannya Pak, seperti apa daerah Pati Pak? Iya,
potensi kerawanan di Kabupaten Pati ini banyak sekali, Mbak Elin. Tentunya kami sebagai pengawas, jiwa pengawas itu harus punya insting untuk selalu mencurigai terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan suatu gangguan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, tingkat kerawanan yang kami soroti adalah nanti dalam pengolahan data, baik itu pendaftaran pemilih, terus yang selanjutnya terkait tahap pencalonan, yang selanjutnya terkait masa tenang, terus yang selanjutnya masa kampanye, terus yang selanjutnya terkait tahap pengadaan dan distribusi logistik, terus yang selanjutnya terkait dengan tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan yang terakhir yang perlu kita antisipasi juga terkait tahap rekapitulasi. Nah, tahapan-tahapan inilah yang menjadi domain kami dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan selalu kita cermati dan selalu kita melakukan pengawasan. Misal di saat tahap pencalonan, itu bagaimana calon itu bisa lebih fair, tidak hanya dalam arti jujur, karena seorang calon itu dituntut bukan hanya menerapkan asas-asas pemilu tadi yang disampaikan teman kita KPU, asas luber, tetapi harus tahu prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik itu bagaimana. Mulai mandiri, jujur, adil, terbuka, tertib, patuh hukum, dan seterusnya. Itu ada 12, itu harus masyarakat atau khususnya calon itu tahu. Karena jangan sampai terjadi pengalaman di Kabupaten Sabu Raijua NTT, itu kesalahan mungkin ya kami tidak menyalahkan salah satu penyelenggara dan seterusnya, itu salah semua dalam arti karena dari peserta sendiri sudah tidak jujur. Nah, ini di sini nanti kami menekankan harus peserta pemilu ini harus jujur dalam menyampaikan apa itu kurikulum vitae-nya dan seterusnya, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan, bisa terjadi pemilihan ulang dan seterusnya. Nah, di tahap pencalonan yang sangat krusial mengenai ijazahnya, nanti kita perlu cek bersama-sama dengan teman KPU mengenai pengalaman selama ini, perlu kita deteksi sampai seberapa jauh selama ini dan seterusnya, termasuk kekayaannya dan seterusnya. Ini sangat krusial sekali yang harus kita awasi tingkat kerawanannya. Jadi kami dari penyelenggara pemilu khususnya pengawasan ini mencurigai semua dan mengantisipasi hal-hal yang demikian. Kami tidak fokus pada satu tahapan, tapi semua tahapan kami awasi semua dan kami punya jiwa insting untuk selalu curiga dengan keadaan. Karena itulah motif dari kami atau prinsip dari kami bahwa jiwa sebagai seorang pengawas itu adalah harus punya sifat curiga terhadap sesuatu hal yang bisa mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu. Baik, itu harus punya insting curiga berarti ya? Iya, Mbak. Tentunya tapi tetap harus koordinasi dengan KPU, bersinergi bersama dalam menyukseskan pemilu 2024 nantinya. Baik, kemudian kembali ke Pak Haryono nih Pak, untuk kendala pemilu sebelumnya nih Pak, atau mungkin pilkada itu seperti apa Pak? Dan apa saja yang akhirnya dievaluasi, oke deh nanti 2024 kita perbaiki di sini gitu, boleh di-share Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan kendala pemilu atau di pilkada ya 2000 yang sebelumnya ya, di pemilu ya yang paling hangat ya, yang terakhir kali hajat yang diadakan di Kabupaten Pati, paling yang kami rasakan itu salah satunya adalah terkait dengan SDM. Baik. SDM itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita ada di tingkat bawah, di tingkat kecamatan sampai di TPS itu kan ada sekitar 40.000 sekian orang. Nah, menyiapkan 40.000 orang ini, 40.000 lebih itu ya, rekrutmennya, mulai dari rekrutmen, ini kan butuh tenaga yang ekstra, butuh waktu, butuh macam-macam lah, sampai logistiknya, sampai biayanya, ini kan cukup besar. Dan memanage 40.000 orang ini juga tidak mudah. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, yang nyuwun sewu misalnya, Bawaslu itu kan satu-satu ya misalnya. Kalau dijumlahkan masih jauh dengan KPU. Itu untuk memberikan satu pemahaman
itu aja masih cukup sulit gitu ya. Bagaimana kemudian penyelenggara tingkat bawah ini punya satu frame yang sama, punya satu pemahaman yang sama, sampai pada skill yang sama harusnya. Nah, ini menjadi kendala. Ini menjadi kendala yang dilakukan oleh yang dihadapi oleh KPU. Tapi meskipun ini kendala juga ini sebagai tantangan yang kemudian bagaimana kemudian kami bisa memecahkan masalah-masalah ini dengan berbagai macam cara, termasuk melakukan BIMTEK secara berjenjang, termasuk penggunaan media-media perkembangan teknologi informasi, medsos dan lain sebagainya dalam konteks komunikasi, dalam konteks koordinasi dan lain sebagainya. Ini juga upaya-upaya yang kami lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami rasakan betul itu terkait dengan logistik. Jadi logistik pemilu di 2019 kemarin itu waktunya, datangnya itu mepet lah. Mepet. Datangnya mepet. Nah, ini kalau wilayah jangkauan kami itu misalnya hanya di daerah-daerah perkotaan yang aksesnya kemudian mudah, ini mungkin tidak jadi masalah ya. Tetapi kemudian kita mendistribusikan logistik ini kan ada 4.369 TPS, ada 406 desa kelurahan ya. Ini kan cukup besar, cukup luas dan medannya juga macam-macam. Nah, ketika logistik ini menjadi mepet waktunya, itu tenggang waktu kemudian distribusinya ini juga menjadi mepet. Nah ini kalau kondisinya normal misalnya, normal itu maksudnya gini, tidak ada cuaca yang buruk, tidak ada hujan, tidak ada banjir dan sebagainya, mungkin termasuk armadanya juga berjalan dengan baik, gak ada kendala, mungkin masih bisa lah gitu ya. Tapi ketika misalnya ada kendaraan armada mogok, meskipun sebelumnya sudah dicek bagus itu ya, ada hujan, ada banjir, ada jalan yang kemudian tidak bagus. Nah, ini kan kemudian menjadi sesuatu yang kemudian menjadi kendala, dan logistik ini memang menjadi catatan kami yang paling utama selain juga terkait dengan SDM. Oke, baik. Tentunya kita harapkan nantinya kendala-kendala itu bisa teratasi di 2024 ya, biar sukses pemilunya. Baik, Pak Mahdi ini Pak, ASN atau PNS ini kan kadang netralitasnya kadang dipertanyakan nih Pak, dari masyarakat juga. Untuk Kabupaten Pati seperti apa Pak? Apakah cukup mengkhawatirkankah? Atau seperti apa? Atau sebenarnya biasa-biasa aja di Kabupaten Pati Pak? Iya, terima kasih Mbak Elin. Untuk konteks PNS atau ASN ini perlu kita bedakan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kalau untuk tingkat pemilu ini untuk tingkat kenetralan ASN atau PNS ini masih datar-datar saja. Baik. Tetapi kalau untuk pilkada ini sudah perlu pengawasan khusus. Karena apa? Karena ASN ini mempunyai organisasi dan struktur yang secara masif sampai ke bawah dan mempunyai strata sosial yang tinggi di masyarakat. Artinya apa? Mempunyai strata tinggi sosial di masyarakat. Artinya dia mempunyai pengaruh yang tinggi di masyarakat, dan ketika dia berkarir dan untuk tataran penyelenggaraan pilkada itu sangat ditentukan sekali oleh kepala daerah yang memimpinnya. Oleh karena itu, untuk penyelenggaraan pilkada ini memang kewaspadaan harus tinggi sekali terhadap netralitas ASN. Karena mereka itu kan dekat sekali dengan pemimpin di daerah dan menginginkan karir dan seterusnya. Ya, itu sangat berpengaruh. Tetapi kalau di saat penyelenggaraan pemilu itu kurang kurang begitu dekat dengan peserta pemilu yang menjadi kandidat terpilih. Karena kalau pemilu ini kan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya untuk pengambilan keputusan dalam menempatkan seorang pejabat atau ASN itu tidak secara langsung. Lain kalau ketika itu bupati atau wali kota, ini sangat berpengaruh sekali terhadap karir seorang ASN. Makanya mereka sangat berkepentingan sekali ketika ada perhelatan pilkada, mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong dan seterusnya mendukung salah satu pasangan calon. Dan itu dibuktikan dari pilkada kemarin 2020. Walaupun Pati ini kemarin tidak menyelenggarakan itu karena Pati itu AMJ-nya itu
22 Agustus besok ini karena pelaksanaan di pilkadanya Pati kan di 2017 kemarin dan habis di besok ini Agustus. Itu kita lihat itu memang banyak yang terjadi sekali ASN dalam pusaran penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu, khusus di Kabupaten Pati tentunya untuk penyelenggaraan pemilu kami sebagai pengawas tetap waspada terhadap kenetralan ASN dan PNS khususnya nanti untuk pilkada di 2024. Itu Mbak Elin. Baik, saya penasaran sama strateginya dari Bawaslu Kabupaten Pati ini. Melihat fenomena seperti itu, apa sih yang dilakukan dari teman-teman Bawaslu, Pak? Strategi yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu tentunya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemda agar Sekda sebagai pembina ASN di daerah ini selalu mensosialisasikan tentang undang-undang ASN agar mereka itu netral. Karena ranah dari ASN ini bukan masuk dari pelanggaran ranah di undang-undang pemilu. Dia termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu sebelumnya kami juga harus selalu koordinasi itu dengan Pemda, dan nanti kalau memang ada ASN yang melanggar tentunya kami rekomendasinya kepada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Baik. Nah, bukan pada penindakan undang-undang pemilu. Itu Mbak strategi yang kami lakukan. Oke, berarti masih tetap koordinasi dengan berbagai lembaga untuk menjaga netralitas dari ASN maupun PNS seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, ke Pak Haryono lagi nih Pak. Ya. Bapak, saya penasaran dengan mungkin ciri khas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pati Pak. Apakah yang membedakan dengan daerah-daerah lain? Ciri khasnya apa sih Pak Kabupaten Pati? Apa ya Pak ya? Kalau di Kabupaten Pati itu salah satu yang ciri khas itu kan habis nyoblos itu kan mungkin bisa makan gandul itu ya. Bener, nasi gandul ya Pak ya? Kalau daerah lain kan tidak bisa kalau nggak ada yang jualan gitu ya. Ya tapi maksud saya begini, kita memang kami ya penyelenggara pemilu di Pati ini memang secara khusus itu tidak pernah kemudian membandingkan ya antara Pati dengan daerah lain, misalnya dengan daerah-daerah tetangga sebelah. Jadi secara kekhususan itu apa di Pati itu? Sebenarnya khususnya apa ya di Pati? Ya sama aja sih sebenarnya. Hampir sama. Sama aja sebenarnya antara Pati dengan yang lain. Cuman memang dalam konteks dinamika lokalitasnya ini, dinamika misalnya di masing-masing kayak dapil misalnya di pemilu DPRD ya. DPRD misalnya 1, 2, 3, dan 4 setelah 5, ini mungkin agak berbeda masing-masing. Misalnya gini, jadi Pati itu wilayah utara, itu bisa dibilang itu kan basisnya kan pesantren yang dominan. Betul sekali. Kemudian wilayah selatan ini basisnya kan berbeda lagi. Kemudian nanti wilayah yang agak ke timur ada Jakenan dan seterusnya, ini juga berbeda lagi. Banyak masyarakat yang merantau, banyak masyarakat yang waktu pemilu tidak tinggal di rumah dan sebagainya. Ini juga kekhasan ini saya kira mungkin bisa jadi sama, bisa jadi berbeda dengan daerah yang lain. Mungkin ini kan tentunya akan berbeda dengan misalnya Rembang, Betul. dengan Kudus misalnya. Tapi ya secara umum sebenarnya tidak ada yang spesial sih sebenarnya, tidak ada yang khusus. Cuman di pemilu 2019 misalnya, 2019 itu kita ya relatif adem ayem Pak Ketua Bawaslu ya. Iya, siap. Jadi kita ada PHPU memang, ada PHPU yang terkait dengan gugatan DPRD Kabupaten itu di Dapil 1 dan itu juga selesai dengan baik. Jadi tidak ada masalah yang khusus ya. Ya khasnya apa? Ya Pati itu khasnya kalau mau pemilu itu berdoa gitu ya. Oke. Berdoa kemudian dan supaya ini kemudian tidak terjadi berbagai macam masalah dan ini juga membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Jadi orang Pati itu juga masih percaya bahwa di luar upaya-upaya kita yang secara fisik gitu ya, itu juga bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga punya peran yang cukup mutlak dalam konteks bagaimana kemudian pemilu ini berjalan. Gitu ya. Artinya manusia hanya bisa berusaha sebaik-baiknya, tapi Allah lah yang kemudian menentukan baik buruknya, kemudian bagus dan tidak. Jadi kira-kira begitu Mbak. Kalau khasnya khos gitu ya, nggak ada ya.
nggak bisa saya tidak bisa menyebutkan karena nggak tahu apakah yang khas di Pati ini kemudian juga bisa jadi terdapat daerah lain, Di daerah lain bisa juga, jadi baik. di tempat lain juga ada karena kalau Jawa Tengah sendiri kan ada 35 kabupaten kota Iya. yang mungkin secara tradisi, secara kultur juga agak-agak mirip ya. Misalnya kayak Pati itu ada irisan masyarakat Samin. Ini kan juga sama, Blora kan juga punya irisan ini. Betul. Kultur satrinya Pati, misalnya wilayah utara, Kajen dan sekitarnya ya. Kemudian ini juga punya kultur yang hampir mirip dengan wilayah-wilayah misalnya Rembang, perkotaan, dan ini juga ada kekhasan misalnya daerah pantai. Ya. Misalnya kayak Sarang itu santri yang pantai. Nah, Jepara juga punya sendiri. Nah, ini ada mirip-miripnya. Jadi Baik. khasnya di Pati itu ya kalau pas pemilu itu meriah. Jadi kalau 2019 kemarin, kalau daerah lain mungkin digelar pentas seni itu 1 titik ya. Di Pati kita gelar di 5 titik daerah pemilihan. Jadi ada ketoprak ada, kemudian solawatan ada, dangdut ada, Iwan Falesan ada, campur sari juga ada. Lengkap Artinya bahwa sekali. lengkap. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing dapil. Harapannya biar pemilu ini menjadi sesuatu yang membahagiakan dan Betul. juga menjadi sesuatu yang riang gembira lah. Gitu. Baik. Jadi kira-kira Ya. begitu Mbak Eli. Ya, baik, semoga nanti di 2024 benar-benar pesta rakyat, semua rakyat bisa merayakan kebahagiaannya. Amin. Oke, Pak. Kemudian nih Pak, melihat Pati dengan culture yang cukup berbeda nih, seperti yang dijelaskan Pak Haryono tadi. Ya. Upaya Bawaslu sendiri untuk melibatkan masyarakat turut mengawasi pemilu seperti apa sih Pak? Culture-nya beda nih antara sana sama sana nih. Bagaimana itu merawatnya Pak untuk bekerja sama bareng-bareng? Yuk kita jaga pemilu 2024. Iya. Betul Mbak, memang di Pati ini mempunyai kekhususan tersendiri terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, karena kekhususan itu, Bawaslu itu sudah melakukan upaya-upaya untuk penyelenggaraan pemilu itu ke depan lebih humanis, bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang memang bisa membahayakan orang banyak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kami sudah membentuk namanya Desa Anti Politik Uang. Baik. Itu dimulai di tahun 2019. Ada 12 desa yang kami bentuk sampai 2022 ini. Terus yang kedua membentuk desa pengawasan. Itu ada 11. Berarti total dari 2019 sampai 2022 ini ada 23 desa. Antara desa anti politik uang dan desa pengawasan. Ini dimaksudkan agar ke depan masyarakat itu lebih tahu dan care tentang apa itu pengawasan yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Bila terjadi dengan hal-hal money politik, masyarakat juga tahu apa yang sekiranya terjadi di masyarakat tentang money politik. Nah, memang dari 401 desa, 5 kelurahan, ini sangat jauh dari harapan tentunya. Karena baru 23, sementara desanya tadi ada 401 dan 5 kelurahan, ini sangat jauh tentunya. Tapi upaya kami yang baru kami lakukan seperti itu, ikhtiar kami seperti itu. Paling tidak ada di tengah-tengah masyarakat yang sudah tahu tentang bahaya money politik. Dan masyarakat bagaimana nanti melakukan pengawasan partisipatif. Nah, itu upaya yang kita lakukan. Yang pertama, Baik. Romawi besar. Romawi 2 terkait pelibatan masyarakat untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini, kami membentuk kader SKPP, yaitu singkatan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, ini kita lakukan mulai di tahun 2020 sampai 2022. Yang 2020, 2021 itu melalui daring, namun yang untuk 2022 kemarin itu melalui luring. Oh maaf, untuk bukan 2022, 2021. Okay. Yang itu yang melalui luring, bukan 2022. Maaf, itu kami ralat. Oleh karena itu dari SKPP alumni yang sudah terbentuk ini, tentunya kami harapkan bisa lebih masif lagi ketika
mengkampanyekan terkait penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas. Karena mereka ini alumni SKPP ini, Mbak Elin, itu rata-rata dari kaum milenial, dari kalangan mahasiswa. muda. Karena yang kami rekrut minimal berumur 17 tahun, maksimal 25 tahun. Nah, ini kan dari kaum milenial dan rata-rata dari aktivis di komunitasnya masing-masing. Mulai dari PMII, terus apa itu dari BEM atau dari Karang Taruna dan seterusnya. Itu rata-rata dari aktivis yang kami rekrut kemarin. Dan ini sudah banyak sekali mereka yang bergaung dan mendirikan dari beberapa alumni kemarin mendirikan namanya Jaringan Pengawas Pemilu Partisipatif PADI, JP3. Nah, itu sudah mendaftarkan dan melakukan MOU kepada kami. Dan kedepannya mereka semua ini akan menjadi pengawas partisipatif. Nah, disinilah embrio nanti pengawas partisipatif itu akan tumbuh. Karena dari jiwa-jiwa amanah muda ini yang melakukan relawan ini tanpa pamrih, dia tidak dibayar dan seterusnya. Dan mereka punya idealisme yang tinggi terhadap kepedulian proses demokrasi di Indonesia. Karena tadi saya katakan penyelenggara pemilu di teknis pengawasan bagi penyelenggara pemilu ini sangat terbatas sekali. Kalau kami tidak melakukan seperti itu, melibatkan seperti itu, kami akan kesusahan. Karena pesertanya berapa itu? Banyak sekali itu peserta pemilu. Kita harus mengawasi 24 jam. Terus sementara wilayah cakupan kami 21 kecamatan tadi. Nah, padahal petugasnya hanya satu-satu tadi, Mas. KPU bilang seperti itu kan sangat terbatas. Kalau penyelenggara teknik kan banyak, karena teknis ini kan yang melakukan secara langsung, nah, kami kan ada pengawasan ini sangat terbatas. Oleh karena itu, pelibatan dari mulai desa pengawasan desa anti politik uang tadi dan alumni SKPP itu kami tidak berhenti di situ. Kami juga melibatkan tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat yang ada di sekitarnya yang kami rencanakan ke depan tindak lanjut dari desa anti politik uang dan desa pengawasan. Kami akan melakukan merawat desa-desa tersebut, melakukan FGD terkait penyelenggaraan pemilu. Nah, itulah bentuk pelibatan masyarakat dalam persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Semoga perhelatan itu bisa kita nikmati bersama dan bisa terpilih pemimpin yang amanah dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan keadaannya damai dan tentunya cita-cita kita semua setelah terbentuk pemimpin negara ini akan sejahtera untuk masyarakatnya. Baik. Itu, Mbak. Tentunya itu yang diharapkan ya Pak ya. Iya. Pemilu 2024 sukses gitu. Tidak ada kecurangan-kecurangan. Yang diharapkan tentunya itu seperti itu ya. Baik, terakhir nih Pak, mungkin Pak Haryono dulu Pak, bisa disampaikan pesan untuk Tribuners menjelang 2024 nanti pemilu Pak, boleh disampaikan pesannya? Ya, terima kasih Mbak Lin. Jadi pesan kami ya dari penyelenggara pemilu khususnya KPU kepada seluruh lapisan masyarakat, pada Tribuners. Jadi kami berharap bahwa dalam pemilu 2024 nanti mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 yang akan digelar di 14 Februari 2024 karena KPU ini tidak bisa bekerja sendirian. KPU ini tidak mungkin mengerjakan pemilu ini sendirian. Jadi makanya ada Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, ada DKPP, ada pemilih, ada peserta pemilu. Jadi ketika semua pihak ini kemudian bersinergi, ketika semua pihak ini kemudian sama-sama kemudian menuju satu tujuan yaitu tata kehidupan bernegara dan pemerintahan yang kuat, yang demokratis melalui mekanisme pemilu ini, saya kira insya Allah pemilu 2024 nanti insya Allah akan lebih baik lagi. Jadi mari kita bersama-sama, mari kita tingkatkan bersama-sama partisipasi kita bersama-sama dan harapannya ini menjadi momentum yang baik terkait dengan menyongsong abad baru kebangkitan Indonesia Republik yang kita cintai ini. Baik. Jadi mungkin itu saja Mbak Elin. Terima kasih Pak Haryono. Kemudian kalau dari Pak Ahmadi Pak boleh disampaikan pesannya ke Tribuners? Iya. Pesan kami untuk pemilu 2024 ada 4 bagian ini harus saling sinergis.
Yang pertama ini penyelenggara. Kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, penyelenggara ini merupakan satu kesatuan, KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya ke bawah, dan DKPP. Ini harus saling bahu-membahu untuk menyelesaikan pemilu. Nah, yang kedua, ini peserta pemilu sendiri. Nah, kami berpesan kepada peserta pemilu tentunya harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pemilu dan pilkada ini bisa berjalan dengan tertib dan baik. Yang ketiga, kami berpesan kepada masyarakat, tentunya masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara baik dan benar. Menyalurkan aspirasi politik ini bukan hanya datang ke TPS, tetapi memilih pemimpin yang amanah dan bisa juga melakukan pengawasan partisipatif. Artinya pengawasan partisipatif itu kalau ada hal-hal yang terjadi di lapangan, masyarakat ini bisa lapor kepada Bawaslu. Dan yang terakhir, yang keempat, ini pemerintah. Tentunya pemerintah juga harus bisa menempatkan diri dalam hal ini, menyediakan terkait dengan anggaran, harus tahu betul kebutuhan dari KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan perhelatan ini harus bisa ditopang sebaik mungkin. Jangan sampai proses demokrasi yang sangat mulia ini ternyata masih kekurangan dana terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, keempat bagian ini harus saling bahu-membahu, sinergitas untuk menyelesaikan pemilu 2024. Oke, baik. Semoga keempatnya itu bisa bersinergi bersama, tentunya juga masyarakat ya Pak ya. Iya. Kita harapkan masyarakat Kabupaten Pati khususnya untuk ikut berpartisipasi, ikut aktif dalam pemilu 2024 nanti agar sukses. Amin. Baik, baik. Terima kasih Pak Haryono, Pak Ahmadi atas terima kasih, waktunya. Mbak Elin. Terima kasih, Terima Mbak Elin. kasih telah berkenan hadir di Tribun Forum kali ini. Sukses selalu Bapak, sehat selalu. Sukses Amin. juga Mbak Elin. Sukses Melin dan Baik. sehat selalu. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Ahmadi Esos SHMH. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pati. Kemudian juga dengan Bapak Haryono SHI MSI. Beliau adalah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pati. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Forum kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.